kemarin, apakah Ibu masih ingat? Masih? Oke. Syukur kalau misalnya masih ingat. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Semalam bisa istirahat lebih baik dari sebelumnya atau masih sama? Lumayan sih, lebih baik, Sus. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya, Ibu. Kemarin kita sudah berlatih cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan menghardik. Apakah Ibu sudah mencobanya? Apakah suara-suaranya masih muncul? Sudah saya coba sih, Sus. Kemarin suaranya itu datang 2 kali dan saya langsung kayak menghardik gitu loh, kayak kamu nggak boleh di sini lagi gitu. Wah, wah, bagus sekali ya Ibu, sudah langsung dipraktikkan dan berhasil. Ibu memang luar biasa. Nah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara kedua untuk mengontrol halusinasi, yaitu tentang minum obat secara teratur. Sama seperti kemarin, kita butuh waktu sekitar 20-30 menit di tempat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya saya ingin melihat dulu jadwal kegiatan harian Ibu. Apakah latihan menghardik sudah Ibu lakukan dan masukkan ke dalam jadwal? Saya lihat ya Ibu. Sudah, Sus, saya tulis 2 kali sehari. Betul, betul sekali Ibu. Ibu sangat disiplin. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Selain menghardik, cara yang penting untuk mengontrol halusinasi adalah dengan minum obat secara teratur. Banyak pasien yang halusinasinya kambuh justru karena mereka berhenti dan tidak teratur meminum obat. Maka dari itu, penting sekali bagi Ibu untuk memahami cara meminum obat yang benar. Nah, dalam dunia keperawatan itu ada yang namanya 5 prinsip benar minum obat yang harus selalu Ibu ingat dan diterapkan setiap kali minum obat. Yang pertama itu ada benar nama obat. Artinya, Ibu harus tahu dan hafal nama obat yang Ibu konsumsi. Yang kedua, itu ada benar dosis, yang artinya Ibu itu harus meminum obat sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan oleh dokter. Jika dokter mengatakan 1 tablet, maka Ibu minum 1 tablet. Tidak boleh dikurangi karena merasa sudah baikan, dan tidak boleh dilebihkan karena merasa ingin lebih cepat sembuh. Tidak boleh dikurangi ya, walaupun sudah kayak merasa baik ya. Betul sekali. Ini justru yang sering terjadi Ibu. Banyak pasien yang merasa kondisinya sudah membaik, lalu mengurangi atau menghentikan obat sendiri. Padahal mereka membaik justru karena obatnya bekerja. Kalau tidak dihentikan, efeknya itu bisa hilang dan halusinasinya bisa kambuh lebih parah dari sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada benar cara minum obat. Umumnya, obat diminum dengan air putih yang cukup, bukan dengan teh, kopi, susu, atau minuman lainnya karena bisa mempengaruhi penyerapan obat dalam tubuh. Ada juga obat yang harus diminum setelah makan agar tidak melukai lambung, ada yang harus diminum sebelum makan. Ibu perlu tanyakan kepada perawat atau dokter bagaimana cara minum obat yang benar. Nah, yang keempat itu ada benar waktu minum obat. Obat harus diminum tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan. Kalau misalkan jadwalnya pagi dan malam, maka Ibu harus konsisten meminumnya di waktu tersebut setiap harinya. Jangan menunggu sampai terasa ada gejala dulu baru minum obat. Karena obat jiwa itu bekerja secara pencegahan dan penstabilan, bukan hanya secara gejala muncul. Bagaimana kalau saya lupa minum obat? Pertanyaan yang bagus sekali Ibu. Kalau misalkan Ibu lupa minum obat dan baru ingat dalam waktu dekat, segera minum saat itu juga. Tapi kalau sudah hampir waktunya untuk dosis berikutnya, lewati saja dosis yang terlupa itu dan lanjutkan jadwal normal. Jangan sekali-kali menggandakan dosis untuk mengganti yang terlewat. Untuk mencegah lupa, Ibu bisa memasang pengingat atau alarm di handphone. Dan yang kelima itu ada benar guna obat atau manfaat dari obatnya Ibu. Yang Ibu perlu tahu dan memahami apa manfaat dari yang Ibu konsumsi. Obat yang Ibu konsumsi ini berfungsi untuk menstabilkan zat-zat kimia di dalam otak Ibu yang tidak seimbang, sehingga halusinasi, kecemasan, dan gejala-gejala lainnya bisa berkurang, bahkan menjalani kehidupan yang lebih normal. Dengan minum obat yang teratur, Ibu bisa menjalani kehidupan yang lebih normal dan lebih tenang dan lebih produktif. Jadi obat ini sangat penting ya, Sus? Sangat penting Ibu, bahkan bisa dikatakan obat ini adalah salah satu kunci utama kesembuhan Ibu. Saya juga perlu memberitahu Ibu bahwa obat jiwa memiliki beberapa efek samping yang mungkin Ibu rasakan seperti mengantuk, urut kering, sulit, atau tangan sedikit gemetar. Kalau Ibu merasa efek-efek itu, jangan panik dan jangan langsung berhenti minum obat. Segera ceritakan kepada dokter atau perawat supaya bisa disesuaikan dengan dosis atau diganti dengan obat yang lebih cocok. Baik, Sus, saya akan selalu cerita kalau ada yang saya ingat. Bagus sekali. Sekarang Ibu coba ulangi apa saja 5 prinsip benar minum obat yang sudah kita pelajari. Benar nama obat, terus benar dosis, benar cara minum, benar waktu, benar manfaat obat. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu hafal semua dengan benar. Ibu memang cerdas dan bersemangat. Ingat ya Ibu, kelima prinsip itu harus selalu Ibu terapkan setiap hari dan jangan lupa masukkan jadwal minum obat ke dalam kegiatan harian Ibu supaya tidak terlupa. Kita sudah selesai untuk mempelajari cara kedua mengontrol halusinasi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang obat? Perasaan saya lebih lega sih, Sus. Sekarang saya lebih mengerti kenapa harus minum obat terus. Artinya saya memang sering berpikir untuk berhenti minum obat, kalau karena ya saya sudah merasa baikan seperti itu. Ya, saya sangat senang Ibu bisa memahami sekarang. Mulai sekarang, Ibu sudah tahu bahwa berhenti minum obat tanpa sepengetahuan dokter itu berbahaya ya. Ibu juga tadi terlihat bisa menyebutkan kembali 5 prinsip benar minum obat dengan benar dan lengkap. Oke, rencana tindak lanjutnya, Ibu akan menjalankan jadwal minum obat secara teratur dan tetap melanjutkan latihan menghardik setiap harinya. Besok kita akan bertemu lagi untuk mempelajari cara ketiga mengontrol halusinasi, yaitu bercakap-cakapan dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk waktu dan tempatnya? Waktunya jam 9 di sini aja. Baik, besok jam 9 pagi saya akan datang ke sini. Tolong jangan lupa minum obatnya dan terus latihan menghardik. Selamat beristirahat dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.